Qala al-Imam rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, was sunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Ini sudah berlalu pada pembahasan kemarin. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dan sunnah itu menunjukkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Walaysa fis sunnati qiyasun. Kata Imam Ahmad, dan tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Ini yang sedang kita bahas, ucapan beliau, tidak ada di dalam sunnah qiyas. Kata Syekh Muhammad ibn Said Ruslan, ay laisa fil aqidati qiyas. Tidak ada dalam masalah akidah qiyas. Ya, tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Wa innama hiya nususun qat'iyyatun tauqifiyah. Yang ada akidah itu adalah dalil-dalil yang sudah ditetapkan, sudah pasti dan tauqifiyah, yaitu berhenti pada dalil. Ya, tidak dikiaskan dengan perkara-perkara yang di luar dalil. Li'anna ghairu ma'qulatil ma'na. Karena perkara akidah itu tidak bisa diketahui kaifiyahnya dengan akal. Ya, perkara akidah itu maknanya tidak bisa dikiaskan dengan akal. Fala tudraku bil aqlil mahdi, falaysa fil aqidati qiyas. Karena memang akidah ini tidak bisa diolah dengan akal, dalam artian kita nggak mengetahui kaifiyah perkara-perkara akidah. Yang ada perkara-perkara akidah ini adalah kita taslim, menerima dan membenarkan saja, mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang merupakan perkara akidah, yaitu perkara keyakinan. Ya, tidak diberlakukan qiyas dalam masalah akidah. Wa innamal aqidah mutalaqatun minal wahyil ma'sum. Akidah itu hanya bisa didapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang maksum. Min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada namanya riset dalam masalah akidah. Masalah akidah, perkara-perkara dogmatis itu hanyalah sekedar kita menerima informasi dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita benarkan dan kita imani, kita terima apa adanya. Ya, tidak perlu diolah, tidak perlu dikiaskan dengan akal kita atau dicerna dengan akal kita, tidak. Berbeda dengan perkara-perkara ijtihad. Ya, kalau perkara-perkara ijtihad, itu masih bisa diolah, masih bisa dikiaskan, apalagi mengikuti perkembangan-perkembangan zaman. Ya, ini perkara-perkara yang di luar akidah ada namanya qiyas. Namun kalau perkara akidah hanya tasdiq, membenarkan saja. Wal qiyasul manhiyu anhu huwa sadimu linnas au huwal qiyasu fil aqaid. Qiyas yang tidak diberlakukan alias qiyas yang dilarang adalah yaitu qiyas yang bertentangan dengan dalil, yaitu qiyas dalam masalah akidah. Nah, ini qiyas yang terlarang. Khasatan fi babil asma'i was sifat. Lebih khusus lagi dalam perkara pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya qiyas dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang yang bingung dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Tatkala Nabi SAW diriwayatkan membaca firman Allah di dalam surah An-Nisa, Nabi SAW mengatakan, atau Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha ni'imma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sami'an, maha mendengar dan maha melihat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW yad'u ibhamahu ala udhuni. Nabi SAW meletakkan jempolnya, jari jempolnya di telinganya, wallati taliha ala aini, dan sedangkan telunjuknya Nabi SAW isyaratkan di matanya. Ketika Nabi membaca innallaha kana sami'an basira, posisi tangan Nabi SAW seperti ini. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa Nabi sedang melakukan qiyas, menyamakan pendengaran Allah, mengkiaskan pendengaran Allah dan penglihatan Allah dengan pendengaran beliau dan penglihatan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga menurut mereka ada namanya qiyas dalam masalah akidah berdasarkan hadis ini. Maka dijawab oleh para ulama bahwa hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Akan tetapi tidak dipahami bahwa dalam masalah ini, dalam hadis tersebut, Nabi SAW sedang mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mengkiaskan sifat mendengar dan sifat melihat dengan makhluk. Namun kata para ulama, maksud daripada Nabi SAW melakukan hal tersebut adalah litakribil faham, untuk mendekatkan pemahaman, lil itsbat, dan juga untuk menetapkan bahwa Allah benar-benar melihat dan benar-benar mendengar. Ya, untuk tahqiq, yang merealisasikan bahwa pendengaran Allah benar-benar mendengar dan penglihatan Allah benar-benar melihat. Sebagaimana kita melihat, sebagaimana kita mendengar, maka demikian maknanya Allah mendengar dan melihat seperti itu. Namun hakikatnya berbeda antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Itu maksud Nabi SAW untuk menegaskan Allah benar-benar mendengar dan melihat, bukan mengkiaskan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Sebagian orang menganggap Nabi sedang melakukan qiyas, menyerupakan Allah, mengkiaskan Allah dengan bulan. Maka dibantah oleh para ulama, bukan itu maksud Nabi SAW. Tapi yang dimaksud Nabi SAW adalah Nabi menyamakan cara melihat Allah dengan cara melihat bulan, yaitu melihat dengan mata kepala dan itu ke arah atas. Nabi tidak mengkiaskan antara Allah dengan bulannya. Namun yang dikiaskan Nabi SAW adalah kaifiyah ar-ru'yah. Cara melihat Allah itu sama dengan cara melihat bulan, yaitu ke arah atas dan melihat dengan kedua mata. Ini sebagai tambahan, karena ada sebagian orang yang menganggap boleh qiyas dalam masalah akidah, terutama dalam masalah al-asma was sifat. Maka tidak ada qiyas dalam asma was sifat.